Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan ya. Pada video kali ini saya akan merespon pertanyaan lagi, yaitu tentang tingginya harga jual yang kita pasang pada saat kita mengikuti promo Shopee Food. Nah, mau tahu info lengkapnya? Mari kita bahas. Deposit 500.000. Nah, di era zaman yang serba online ini, memang memasukkan atau mendaftarkan usaha makanan kita ke platform online seperti Shopee Food adalah salah satu langkah yang bilang tepat ya. Tetapi juga kembali lagi ada beberapa kendala yang dialami oleh rekan-rekan. Salah satunya adalah jika kita mengikuti promo yang diadakan oleh Shopee Food, maka harga yang kita cantumkan akan jauh lebih besar. Malah kelipatannya bisa 2 kali lipat atau 100%. Jadi bukannya kita bisa fokus untuk berusaha menjual atau mencari strategi untuk agar resto kita laris, tetapi kita dibingungkan dengan harga yang cukup tinggi. Sehingga kita perlu menghitung-hitung lagi sekiranya uang yang masuk ke rekening kita itu tidak boncos-boncos amat. Belum lagi kalau cuma kita hanya daftar di Shopee Food saja tanpa mengikuti promo. Nah, ini juga pernah saya bahas di beberapa video yang lalu. Saya juga pernah membandingkan jika saya mengikuti promo dengan tidak mengikuti promo itu memang lumayan berdampak ya. Nah, kalau cuma kita tidak mengikuti promo, dilemanya kita, resto kita sepi. Tetapi kalau kita mengikuti promo, harga jual kita bisa 100% kenaikannya atau 2 kali lipat. Nah, ini kan akan membuat pandangan customer terhadap resto kita terlihat mahal. Nah, hal ini pun juga yang pernah saya alami bahwa customer saya menganggap bahwa memang harga jual dari resto saya itu memang sangat tinggi. Nah, sebelum kita membahas di beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menepis anggapan bahwa resto kita atau harga di resto kita itu mahal, mari kita bahas dulu tentang sharing profit atau promo yang ada di Shopee Food. Nah, sebetulnya untuk sharing profit atau promo yang ada di Shopee Food itu adalah merupakan resiko kita jika kita ingin mendaftarkan usaha kita di platform online ya. Apalagi sharing profit. Di semua platform online pasti kita terkena sharing profit. Nah, sharing profit ini bisa saja kita anggap kalau misalnya seperti ini. Kalau seumpama kita berjualan offline nih, kita perlu membeli booth. Lalu kita juga perlu biaya sewa tempat kita untuk berjualan. Nah, untuk sharing profit ini anggap saja kita menyewa platform online itu ya seperti kita menyewa lahan seperti itulah. Jadi supaya kita tidak terlalu berat memikirkan sharing profit itu. Toh kalau semua kita berjualan online pun juga ada beberapa pengeluaran yang perlu kita keluarkan. Contohnya seperti tadi kita menyewa tempat, lalu ada booth yang harus kita beli dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya untuk sharing profit ini hal yang wajar ya jika kita memasang atau mendaftarkan usaha kita di platform online. Nah, yang kedua kita bahas tentang jika kita mengikuti promo. Nah, kalau semua kita mengikuti promo, memang biaya yang kita keluarkan itu juga cukup banyak yang berdampak pada harga jual yang kita tempel pada platform online itu jauh lebih meningkat. Tetapi memang ada beberapa exposure atau beberapa benefit yang bisa kita dapatkan. Ya salah satunya kita resto kita bisa mampang di halaman paling depan contohnya atau di list yang paling atas atau berada di home circle Shopee Food. Nah, ini beberapa exposure atau benefit yang bisa kita dapatkan. Jadi seumpama kita mendaftarkan promo, itu adalah kita anggap saja sedang beriklan di media sosial atau beriklan di platform online supaya resto kita itu diketahui oleh banyak customer ya. Nah, itu tadi sih kalau menurut saya tentang sharing profit maupun tentang promo. Jadi kalau sharing profit ini memang sesuatu hal yang wajar yang akan kita dapatkan atau risiko yang kita dapatkan jika kita berjualan di online ya. Tapi kalau masalah promo ini, itu kembali lagi kepada kalian. Jika memang kalian tidak ingin beriklan, kalian pun tidak perlu mengikuti promo juga tidak ada masalah. Tetapi kalau kalian ingin beriklan atau mendapatkan exposure lebih atau mendapatkan benefit lebih, kalian juga bisa memasang promo sesuai dengan budget kalian. Toh promo yang ditawarkan juga banyak sekali di Shopee Food ya. Nah, yang menjadi dilema adalah memang tidak bisa dipungkiri jika kita mengikuti promo yang paling rendah pun misalkan standar. Nah, promo standar ini juga kenaikan harga yang perlu kita tingkatkan, ditambah lagi dengan sharing profit itu bisa mencapai 80%. Nah, inilah yang membuat dilema, bagi para teman-teman ya, yaitu resto kita terlihat mahal di customer. Nah, ini yang membuat mungkin customer merasa enggan untuk membeli ke resto kita. Padahal harga atau uang yang kita terima dengan harga yang kita cantumkan tadi tidak sebanding atau tidak sama. Nah, mungkin beberapa hal berikut ini bisa kita lakukan untuk ya sekedar menepis anggapan lah bahwa resto kita itu mahal. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita aktif untuk mengupload atau men-share-share resto kita atau menu-menu kita di media sosial, salah satunya adalah di Facebook.
Nah, jika kita berjualan di Shopee Food, maka pembelinya Shopee Food kan ya area sekitar-sekitar situ aja. Jadi kalian bisa mengikuti grup-grup jual beli makanan di area sekitar kalian ya. Nah, jika kalian sudah mengikuti grup-grup jual beli makanan di area sekitar kalian, nah di situ kalian bisa mulai memposting menu-menu kalian dan resto kalian. Nah, harapannya adalah makin banyak orang yang tahu tentang resto kalian. Nah, jika banyak orang yang tahu tentang resto kalian, maka orang-orang juga akan paham harga yang kalian cantumkan itu berapa. Jadi ketika dia membandingkan dengan harga yang kalian posting di Facebook dengan harga yang kalian pasang pada platform online seperti Shopee Food, itu mereka akan paham bahwa oh ternyata harganya sekian. Ternyata kalau di Shopee Food memang ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan sehingga biayanya cukup tinggi. Nah, itu hal pertama yang bisa kalian lakukan. Nah, hal yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah selain memposting menu kalian atau resto kalian, hal yang perlu kalian cantumkan adalah alamat resto kalian. Nah, ini cukup penting. Karena ini saya juga ada beberapa pengalaman customer saya ya. Jadi di media sosial kayak Facebook itu alamat juga saya cantumkan. Nah, di Shopee Food pun alamat kan juga ada tuh, alamat resto. Nah, kalau ada customer-customer yang memang sedikit kritis, jadi dia membandingkan sendiri dengan dia membeli di Shopee Food dengan dia langsung datang ke resto kita. Nah, itu juga memungkinkan. Jadi itu bisa menepis anggapan bahwa resto kita itu terlihat mahal. Jadi customer langsung datang ke resto kita ya, membuktikan bahwa harganya seperti yang di Shopee Food ataupun bukan. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah pada saat kita mendapatkan orderan Shopee Food, kita bisa memberikan stiker pada makanan atau minuman kita atau barang yang kita jual. Nah, lalu di stiker itu isinya apa, Kak? Nah, di stiker itu mungkin alternatifnya bisa kalian isikan atau kalian tuliskan ucapan terima kasih karena sudah order di tempat kalian. Lalu di bagian bawah kalian cantumkan media sosial kalian atau media sosial resto kalian ya. Jadi ketika ada orang yang beli atau order Shopee Food, lalu dia menerima barangnya atau makanannya, dia bisa melihat bahwa di kemasan kalian itu ada ucapan terima kasih. Itu sudah poin pertama yang bisa kalian dapatkan bahwa kalian merespon pembelian dari customer kalian. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan media sosial resto kalian itu apa. Harapannya customer kalian bisa melihat produk-produk di resto kalian ya. Jadi dia akan tahu produknya apa saja, lalu harga realnya itu apa saja. Jadi hal itu bisa menepis anggapan bahwa oh ternyata resto ini mahal. Nah, itu bisa kita tepis. Nah, alternatif yang keempat yang bisa kita lakukan adalah jika seumpama resto kita sudah punya brand sendiri nih, atau resto kita sudah lumayan dikenal lah oleh orang-orang atau oleh customer, atau resto kita sudah punya pelanggan tetap. Nah, ini sudah enak nih kalau kita melakukan alternatif yang keempat. Alternatif yang keempat adalah kita bisa membuat opsi pengantaran sendiri atau kita membuka jasa delivery sendiri. Nah, untuk jasa delivery sendiri ini kita bisa menggunakan jasa kita sendiri atau kita tetap mengantarkan kita sendiri yang mengantarkan ke konsumen ya, atau kita bisa bekerja sama dengan mitra driver. Nah, jadi contohnya seperti ini, kalau seumpama ada customer yang beli nih, jadi beli menu kalian, lalu tetap ada ongkirnya. Nah, ongkirnya ini bisa kalian salurkan ke mitra driver yang suruh berangkat, atau kalian berangkat sendiri, atau kalian punya karyawan khusus untuk mengantarkannya. Tetapi meskipun ada ongkirnya, harga yang tertera atau harga jualnya itu adalah harga jual offline kalian ya. Jadi jatuhnya di customer juga tetap murah. Kalau seumpama di Shopee Food kan harganya yang pertama sudah di markup, lalu juga ada harga ongkir. Nah, kalau seumpama kalian membuka opsi pengantaran kalian sendiri, jadi hal yang bisa kalian jual atau value yang bisa kalian jual, harganya sesuai dengan offline, yang dimana itu lebih murah atau jauh lebih murah daripada Shopee Food ya. Tetapi juga ada ongkir yang harus dibebankan kepada customer sesuai dengan jarak masing-masing. Atau jaraknya bisa kita sesuaikan saja dengan Shopee Food. Misalnya jarak radius 3 kilo di Shopee Food 8.000. Nah, kita ikutin saja seperti itu. Nah, itu tadi ya beberapa hal pembahasan tentang sharing profit dan promo yang ada di Shopee Food dan beberapa alternatif yang bisa kita lakukan untuk menepis anggapan oleh customer tentang resto kita yang terlihat lebih mahal karena kita mengikuti promo Shopee Food. Nah, semoga video kali ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. See you next video.